Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa, dan tetap semangat. Anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun datar. Anak-anak, di sekeliling kalian, dalam kehidupan kalian sehari-hari banyak sekali contoh-contoh bangun datar. Seperti ini misalnya, yang berupa persegi panjang, contohnya ada buku, meja, lemari, jendela, pintu, dan sebagainya. Ada yang berbentuk persegi, contohnya ada ubin, televisi, jam dinding, plafon. Yang berbentuk segitiga, contohnya ada hanger, penggaris segitiga ya, atap rumah. Dan nanti kalian cari sendiri contoh-contoh bangun datar yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, untuk kali ini yang pertama yang akan kita bahas adalah bangun datar segi empat. Ada macam-macam segi empat. Yang pertama ini ada persegi panjang, ada persegi jajar genjang, belah ketupat, ada layang-layang, dan trapesium. Sebagai ilustrasinya kalian lihat persegi yang berbentuk persegi, misalnya ada lantai ini ya, ubin atau keramik di lantai rumah kalian. Ini ada layang-layang seperti ini, trapesium, persegi panjang, belah ketupat. Ini contohnya ketupat beneran ini. Ini hanya untuk ilustrasi agar kalian mudah untuk mengingatnya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang persegi panjang. Persegi panjang. Ini adalah segi empat juga ya yang kita pelajari pertama. Ini nanti persegi panjang. Apakah persegi panjang itu? Persegi panjang adalah segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan, sisi AB, sisi CD sama panjang dan sejajar, sisi AD dan sisi BC sama panjang dan sejajar. Ini adalah definisi dari persegi panjang. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama adalah memiliki dua pasang sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Ini sisi AB sama panjang dan sejajar dengan sisi CD. Sisi BC sama panjang dan sejajar dengan sisi AD. Sifat yang kedua, memiliki empat sudut siku-siku. Sudut A, sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Keempatnya adalah siku-siku atau besarnya 90 derajat. Sifat yang ketiga, memiliki dua diagonal yang sama panjang. Diagonal persegi panjang ini adalah sama panjang. AC sama dengan BD ini sama panjang. Sifat yang keempat, kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah-tengah. Ini kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi dua sama panjang. Maksudnya ini AC berpotongan dengan BD di titik O. Jadi nanti OC itu sama dengan OA, OB sama dengan OD. Sifat yang kelima, diagonalnya membagi persegi panjang menjadi dua segitiga siku-siku yang kongruen. Nih persegi panjang A, B, C, D ini akan dibagi menjadi dua oleh diagonal AC ini menjadi dua buah segitiga siku-siku yang kongruen atau sama dan sebangun. A, B, C kongruen dengan A, D, C. Kalau kita bagi dengan diagonal BC menjadi dua segitiga siku-siku BAD dan BCD. Sifat yang keenam,
memiliki dua simetri lipat. Kalian perhatikan persegi panjang ABC ini, kalau kita lipat menurut sumbu simetri ini ya GH, maka A akan bertemu dengan B, D akan bertemu dengan C. Kalau kita lipat dengan berdasarkan garis GH ini. Kalau kita lipat di titik EF, di garis EF ini atau sumbu simetri EF, maka A akan ketemu D dan B akan ketemu dengan C. Sifat yang ketujuh adalah memiliki dua simetri putar. Ini kalau persegi panjang ini kita putar ke sana 180 derajat, dia akan kembali menempati bingkainya. Kita putar lagi 360 derajat dan akan menutupi bingkainya. Jadi memiliki dua simetri putar. Kita lanjut lagi. Sekarang tentang keliling persegi panjang. Keliling itu apa? Keliling adalah panjang lintasan yang ditempuh mulai dari titik awal kembali ke titik awal lagi. Misalnya dari A itu ke B, ke C, ke D dan kembali ke A lagi. Ini adalah lintasannya, ini adalah keliling. Pada persegi panjang ini mempunyai dua sisi panjang dan lebar. Jadi kelilingnya nanti adalah dua panjang ditambah dua lebar, atau kalau kita sederhanakan jadi K sama dengan 2 kali P ditambah L. K itu keliling persegi panjang, P-nya panjang persegi panjang, dan L adalah lebar persegi panjang. Sekarang luas persegi panjang. Ini kalau ada persegi panjang yang ini yang berwarna orange ini adalah ini panjangnya, ini lebarnya. Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar, atau L sama dengan P kali L. L kecil ya. L itu luas, P-nya panjang, L-nya lebarnya. Langsung kita mau latihan soal. Contoh soal yang pertama ini contoh yang paling sederhana ini ya. Ini Pak Guru memberi soal. Ada sebuah persegi panjang dengan panjangnya 8 cm, lebarnya 5 cm. Ditanyakan luas dan kelilingnya. Berapa luasnya, berapa kelilingnya? Kita jawab. Diketahui panjangnya 8 cm, lebarnya 5 cm. Rumus keliling tadi kalian masih ingat? 2 panjang dikalikan lebar sama dengan 2 kali panjangnya 5, panjangnya 8, lebarnya 5. Jadi 2 kali 13 sama dengan 26 cm. Sedangkan luasnya adalah panjang dikalikan lebar. Panjangnya 8, lebarnya 5. 8 kali 5 sama dengan 40 cm persegi. Ini tadi contoh yang pertama, masih sangat sederhana. Kalian pasti bisa. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Ini ada bangun yang seperti ini. Seperti huruf U ya ini ya. Apakah pertanyaannya? Nah ini, berapakah luas bangun di atas? Mari kita coba jawab. Ya, untuk mempermudah menjawab soal ini, bangun ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bangun 1, bangun 2, dan bangun 3. Sekarang bangun 1. Bangun 1 ini panjangnya adalah 12 cm, sedang lebarnya adalah 9 cm. Ini dikurangi 5 cm. Jadi panjangnya 12, lebarnya 9 dikurangi 5 sama dengan 4 cm. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar sama dengan 12 kali 4 sama dengan 48 cm persegi. Sedangkan bangun 2 dan 3 itu adalah kongruen, sama dan sebangun, yang panjangnya 5 dan lebarnya 3. Jadi luasnya panjang kali lebar sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 cm. Jadi bangun 2 dan bangun 3 luasnya adalah 2 kali 15 cm sama dengan 30 cm persegi. Jadi luas bangun keseluruhan, luas bangunnya adalah luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 dan
3 sama dengan 48 tadi, ketemu 48 cm persegi dan 30 cm persegi. Jadi luas bangun sama dengan 78 cm persegi. Nah, setelah tadi kita belajar tentang persegi panjang, kita akan belajar tentang persegi. Apakah persegi itu? Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Jadi persegi panjang itu adalah persegi itu adalah persegi panjang yang istimewa. Jadi persegi adalah persegi panjang yang istimewa. Kenapa? Karena keempat sisinya sama panjang. Nah, sifat-sifat persegi, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat persegi. Sifat yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang. Jadi AB sama dengan BC sama panjang dengan CD sama panjang dengan DA. Sifat yang kedua, keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat atau siku-siku. Jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Keempatnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Sifat yang ketiga, memiliki dua buah diagonal yang sama panjang dan berpotongan saling tegak lurus. Diagonalnya ini AC dan BD ini sama panjang, berpotongan di tengah-tengah ini saling tegak lurus. Ini jadi ini semuanya ini tegak lurus ini ya. Tegak lurus. Sifat yang keempat, memiliki 4 sumbu simetri atau memiliki 4 simetri lipat. Mana saja nih? Yang pertama ini yang tegak, yang mendatar, yang terus ini diagonalnya ini juga merupakan sumbu simetri. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita lipat menurut garis yang mendatar ini akan menutup A menutup D, B ketemu C. Kalau menurut garis ini A akan ketemu B, C akan ketemu D. Kalau berdasarkan diagonal ini A akan ketemu C. Kalau diagonal yang sebelah sini B akan ketemu D. Sifat yang kelima, memiliki 4 simetri putar. Jadi kalau persegi ini kita putar 90 derajat bisa menempati bingkainya. Kita putar lagi 180 derajat akan menempati bingkainya juga. 270 derajat bisa menempati bingkainya dan 360 derajat. Sifat yang keenam, dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Nanti kalian bereksperimen sendiri di rumah ya. Kalian bikin bangun persegi, kalian hitung ada berapa cara menepati bingkainya. Kita lanjut lagi. Sekarang luas dan keliling persegi. Luas persegi adalah bangun persegi, ini adalah sisi-sisinya. AB sisi ini sama panjang kan ya. Jadi luasnya sisi kali sisi atau sama dengan ini sisi kuadrat ya. Sedangkan kelilingnya adalah 4 kali sisi. Ini kan sama 1, 2, 3, 4. Jadi kelilingnya 4 kali sisi. Langsung kita ke contoh soal. Ini contohnya juga sangat mudah, sangat sederhana diketahui. Persegi dengan panjang sisi 12 cm. Berapakah luasnya? Tinggal kita kuadratkan saja. Luas sama dengan S kuadrat atau boleh S kali S ya, sama dengan 12 kuadrat. 12 kali 12 sama dengan 144 cm persegi. Kita lanjutkan lagi. Contoh yang kedua, ini sudah soal terapan tapi masih sederhana sekali. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang mempunyai keliling 640 meter. Berapakah panjang sisi sawah tersebut? Kita jawab. Diketahui kelilingnya 640 meter. Kita masih ingat keliling persegi tadi adalah rumusnya 4 kali sisi. Jadi 4 kali sisi sama dengan 640. Jadi sisinya sama dengan 640 dibagi 4 sama dengan 160 meter. Lanjut lagi. Masih ada contoh 3 ini ya. Ini soal terapan juga. Sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisinya 12 meter. Lantai tersebut akan dipasangi ubin berbentuk persegi juga, berukuran 30 kali 30 cm.
meter. Berapakah banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutup lantai? Kita jawab. Nah, diketahui tadi panjang sisi lantainya 12 meter, ukuran ubinnya 30 kali 30. Ditanyakan berapakah jumlah ubin yang dibutuhkan? Untuk mengetahui jumlah ubin yang dibutuhkan, kita harus menghitung luas lantai dan luas ubin. Masih ingat rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Luas lantainya 12 meter kali 12 meter sama dengan 144 meter persegi. Luas ubinnya 30 cm kali 30 cm sama dengan 900 cm persegi. Jadi ubin yang dibutuhkan adalah luas lantai dibagi luas ubin. Tadi luas lantainya kita hitung 144 meter persegi dan luas ubinnya 900 cm persegi. Jangan lupa satuannya harus sama, kita samakan satuannya. Sama-sama kita jadikan cm persegi. Jadi 144 meter persegi menjadi 1.440.000 cm persegi dibagi 900 cm persegi, dan hasilnya adalah 1.600 ubin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi berikutnya tentang jajar genjang. Ini adalah bangun jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar yang tersusun oleh dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar serta mempunyai dua pasang sudut yang sama besar. Ini sudut lancip sama sudut lancip, sudut tumpul sama sudut tumpul. Dalam bahasa Inggrisnya jajar genjang disebut paralelogram. Ini adalah definisi dari jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang. Apa saja sifat-sifat jajar genjang? Ini ada 3 gambar nanti untuk membantu itu ya, menjelaskan tentang sifat jajar genjang. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ini sisinya sama panjang. AB sama panjang dengan CD. BC sama panjang dengan AD. Tinggi jajar genjang diperoleh dari garis yang melalui salah satu titik sudut ke sisi yang lainnya sehingga membentuk sudut siku-siku pada sisi tersebut. Maksudnya seperti ini. Tinggi suatu jajar genjang itu ditarik dari suatu sudut ke sisi yang di depannya. Ditarik tegak lurus dengan sisi yang depannya. Ini adalah sisinya. Ini adalah tingginya. Kemudian ini alasnya ya. Ini alasnya, ini tingginya. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut AB sama besar dengan sudut CD ini. Sudut A sama besar dengan sudut C. Sudut B sama besar dengan sudut D. Ini kalau kita sebutkan dengan 3 huruf, sudut BAD sama besar dengan sudut BCD. Sudut A BC dengan ADC, sudut BAD sama dengan sudut BCD. Ini sama, ini sudut tumpulnya, ini sudut lancip. Jika salah satu sudut lancipnya ditambahkan dengan salah satu sudut tumpulnya, ini nanti jumlahnya menjadi 180. Misalnya sudut A ditambah sudut D, nanti jumlahnya sama dengan 180 derajat. Sifat yang berikutnya, memiliki dua diagonal dengan panjang yang berbeda. Ini panjangnya lainnya ini D1, ini diagonal 1, ini diagonal 2, ini panjangnya jelas berbeda. Kita lanjutkan lagi. Keliling dan luas jajar genjang. Ini gambar jajar genjang, ini alas, ini tinggi, ini sisi miringnya. Keliling, ini karena sisi A ini ada dua, ini sama panjangnya, ini adalah misalnya ini panjangnya A, ini juga panjangnya A. Kalau ini panjangnya B, maka ini
juga B. Jadi keliling lingkaran, keliling jajar genjang adalah 2 kali A ditambah B. Ini ya, kalau kita sederhanakan jadi 2 kali A ditambah B. Sedang luasnya adalah alas kali tinggi. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Sekarang kita berlatih, kita latihan soal. Contoh yang pertama, diketahui jajar genjang dengan sisi alas 7 cm, sisi miring 5 cm, dan tingginya 4 cm. Buatlah ilustrasi gambar jajar genjang beserta hitunglah luas dan keliling jajar genjang tersebut. Kita jawab. Pertama kita buat ilustrasi gambarnya. Oh, seperti ini. Ini alasnya 7, tingginya 4, dan sisi miringnya 5. Maaf, ini ya. Tadi ya, maaf. Ini tadi ya contoh soalnya, saya ulangi. Ini gambarnya seperti ini. Nah, luasnya adalah alas kali tinggi. Alasnya 7, tingginya 4. 7 kali 4 sama dengan 28 cm persegi. Sedangkan kelilingnya sama dengan 2 kali A ditambah B. 2 kali A-nya 7, B-nya 5 sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24 cm. Demikian tadi anak-anak, kita telah belajar segi 4. Tadi baru 3 yang kita pelajari. Yang pertama persegi panjang, kemudian persegi, dan yang terakhir adalah jajar genjang. Semoga kalian memahaminya. Semoga kalian di rumah tetap semangat belajarnya. Kerjakan latihan yang ada di buku pakai, dan kalian bisa belajar juga lewat media yang lainnya. Bisa kalian cari di Google atau YouTube. Itu saja ya. Kita ketemu di lain kali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.